Mbak. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ives Ramadan Sujatmiko selaku Ketua Umum PRIPM SMA Mulia 3 Jakarta. Nah, teman-teman, selamat datang juga di Checkpoint 1. Di sini mungkin teman-teman mau tahu sekiranya IPM itu apa sih dan kira-kira bedanya sama OSIS ini apa? Nah, IPM ini secara garis besar adalah salah satu organisasi otonom pelajar Muhammadiyah. Jadi, di setiap sekolah-sekolah Muhammadiyah itu pasti ada organisasi IPM. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya, kira-kira IPM sama OSIS ini bedanya apa sih? Nah, IPM sama OSIS ini terletak di maksud dan tujuan perbedaannya. IPM sendiri tujuannya adalah untuk membentuk pelajar Islam supaya terbentuk pelajar Islam yang sebenarnya. Jadi secara maksud dan tujuan IPM itu lebih kompleks, teman-teman. Dan juga secara lingkupnya itu lebih banyak karena IPM ini juga punya tingkatan-tingkatannya, teman-teman. Ada tingkatan ranting, ada tingkatan cabang, daerah, wilayah, dan yang paling tinggi itu dan tingkat nasional. Nah, terus di IPM ini bidangnya ada apa aja sih? Terus di PRIPM SMA 3 Jakarta ini bidang-bidangnya apa sih? Nah, di PRIPM SMA 3 Jakarta ini sendiri, teman-teman, itu ada 7 bidang, teman-teman. Ada bidang perkaderan, ada bidang KDI, ada bidang PIP, ada bidang SB, ada bidang PKK, ada bidang Hikmawati, sama bidang LMK. Nah, Puski sendiri sebagai ketua umum itu masuk ke jajaran BPH, teman-teman, semua bidang yang mengatur dan mengkoordinasi terkait apapun kegiatan yang ada di PRIPM SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. Nah, di BPH ini sendiri itu dipecah lagi jadi 3 bagian, teman-teman, yaitu ada bidang kepemimpinan, bidang kesekretariatan, dan juga bidang keuangan. Nah, aku sendiri masuk ke dalam bidang kepemimpinan, bidang yang bertanggung jawab atas proses kepemimpinan di organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, sekiranya di proker-proker bidang kepemimpinan itu ada apa aja sih? Nah, mungkin aku bisa sebutin salah satunya nih, teman-teman, yaitu ada rapat kerja pimpinan atau yang biasa disingkat RKPIM. Yang dimana pada rapat kerja pimpinan ini kita membahas terkait perancangan program kerja yang bakal kita laksanakan selama 1 periode. Dan juga kita di sana bakal diskusi terkait program kerjanya yang efektif itu bakal seperti apa sih yang kita bakal laksanain. Terus juga yang kedua, kita ada yang namanya rapat rutin, teman-teman. Jadi di setiap akhir bulan kita mengadakan evaluasi sekaligus progress report terhadap program-program kerja yang sedang atau mau kita laksanakan, seperti itu. Mungkin itu aja, teman-teman, dari bidang kepemimpinan. Nah, selanjutnya aku akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh terkait bidang sekretaris. Kamu tadi ngobrol bareng sama Ives nggak sih? Gimana kalau lanjut cocok aja sama aku? Oh iya, kenalin, aku Ara. Dan aku di IPM ini dipercayai untuk jadi sekretaris umumnya. Kalau kita ngobrol tentang sekretaris, berarti nggak jauh-jauh nih dari yang namanya surat, absen, arsip, dan lain banyak hal ya. Dan emang bener sih, tugas-tugas aku nggak jauh dari yang kata nama surat. Kayak misalnya nih, tugas aku yang pertama itu udah pasti kontrol surat bidang. Terus aku notulen rapat, habis itu aku bikin arsip surat. Dan yang paling istimewanya aku yang cover sendiri. Nah, kalau dari 4 yang tugas tadi itu, kalau menurut aku yang paling istimewa yang terakhir yang tadi aku bilang, itu ada yang namanya lapis, latihan penulisan surat. Dimana aku bikin kayak kelas gitu, setiap bidangnya akan aku share informasi tentang gimana cara bikin surat, gimana mengatur surat, gimana menyimpan surat, pokoknya segala hal tentang surat, karena emang itu tugas sekretaris kan. Kurang lebih sih itu aja tentang sekretaris, pokoknya tentang surat. Nah, kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang apa aja di IPM, lanjut ke bidang selanjutnya ya. Halo guys, kenalin nama aku Antar yang menjabat sebagai Bendahara Umum di PRIPM SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. Seperti pada organisasi lainnya, aku bertugas untuk mengatur administrasi keuangan secara transparan, rinci, dan juga amanah supaya semua kegiatan dan program kerja di IPM berjalan dengan baik. Jujur, lumayan susah sih untuk mengatur semuanya, tapi aku selalu berusaha untuk bekerja sama dan juga bagi tugas aku dengan yang lain. Betul tuh, kalau semua anak aku aktif, ya benar satu IPM juga. Seperti yang Kak Atta bilang tadi, aku dan Kak Atta selalu bekerja sama untuk mengawasi administrasi keuangan juga. Contohnya seperti pengawasan
atribut keanggotaan seperti LNEF dan PPA. Sekian, salam kenal dari kita. Sini. Sekalian aku mau jelasin bidang perkaderan. Sebelumnya salam kenal, aku adalah Abian Arasid selaku Ketua Bidang Perkaderan. Bidang kami ini adalah salah satu bidang wajib yang memiliki peran dalam mensukseskan dan menggerakkan organisasi kami. Bidang kami juga berperan dalam meningkatkan segala aspek dari sumber daya manusia di IPM. Lalu, apa saja proker-proker dalam bidang kami? Yang pertama ada elesofortasi, di mana kita menyambut dan mengenalkan para siswa-siswi baru ke sekolah kita dan IPM. Lalu ada upgrading, di mana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia di IPM dengan cara yang fun. Dan terakhir ada taruna melatih, di mana kita mencari dan melatih anggota-anggota baru yang nantinya akan melanjutkan organisasi kami. Nah, udah tahu kan tentang bidang perkaderan? Tapi bidang lain kalian juga harus tahu. Jadi lanjut ke bidang berikutnya. Kamu gak apa-apa, satu dong. Masih banyak bidang lain nih yang belum kamu ketahuin. Nah, sekarang giliran aku buat ngasih tahu bidang aku sendiri. Sebelumnya kenalin, aku Zean, ketua bidang dari PIP atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan. Nah, PIP itu apa sih? PIP itu bidang di mana kita mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan yang kita dapatkan di sekolah akan kita kembangkan di bidang ini agar nanti bisa jadi lebih bermanfaat. Nah, pokoknya ada apa aja sih? Nah, pokoknya seru loh. Pertama, ada Ultah Jakarta, di mana kita memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta. Yang kedua, ada Lika-Liku, di mana kita posting di Instagram tentang hari-hari besar yang ada selama periode kita. Yang ketiga, ada Kamu atau Kajian Bulanan Ranting, di mana kita memperluas ilmu keagamaan kita melalui pengajian. Yang keempat, ada Hari Muhammadiyah, di mana kita merayakan Hari Besar Muhammadiyah. Dan last but not least, ada Hari Guru, di mana kita merayakan Hari Guru. Nah, seru nggak? Seru kan? Kalau pengen lebih seru lagi, di situ ada bidang lain. Sampein aja tuh, sampein. Sini. Gak capek apa jelasinnya? Dirimu. Sini, aku mau jelasin bidang aku, tapi sambil duduk aja kita ya. Nah, halo teman-teman, nama aku Fazil. Aku di sini sebagai ketua bidang dari PPK. Jadi PPK itu apa sih? PPK itu adalah pengembangan investasi keolahragaan. Nah, aku di sini sedikit jelasin ya. Jadi bidang PPK itu mengembangkan prestasi dan mengembangkan siswa dan siswi SMA Muhammadiyah 3 Jakarta di bagian olahraga. Nah, dari bidang aku juga memotivasi kalian biar bisa seimbang antara akademik dan non-akademik. Nah, kalau kegiatannya ngapain aja sih? Di sini aku mau sebutin nih, ada apa aja kegiatan dari PPK. Yang pertama, ada 5 Agustusan. Jadi 5 Agustusan itu biasanya kami adakan di bulan Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Biasanya bidang kita itu mengadakan perlombaan-perlombaan yang tentunya seru banget. Kalian wajib ikut ya. Yang kedua, ada kelas meeting. Kelas meeting itu biasanya kita adain di waktu setelah ujian. Tujuannya untuk merefreshing siswa dan siswi SMA Muhammadiyah 3 Jakarta biar nggak bosan di ujian. Lalu yang ketiga ada 5 Cup. Jadi 5 Cup itu adalah ajang olahraga besar yang diadakan untuk seluruh sekolah yang berada di Jabodetabek. Udah sih, mungkin itu aja yang aku mau jelasin. Alhamdulillah, kalau sudah sampai di checkpoint ini, sebelumnya izinkan aku kenalin aku ya. Jadi, ini nama aku Hanif, di sini aku sebagai ketua bidang KDI atau kajian dakwah Islam. Bidang kami adalah bidang yang bertanggung jawab untuk menghidupkan dakwah dan kajian Islam. Dan juga kami mempunyai tujuan untuk menjadikan Islam sebagai sumber inspirasi bagi seluruh kader IPM dan juga seluruh pelajar umum ini. Nah, untuk program kerja sendiri, KDI ini mempunyai 4 program kerja. Pertama adalah chaos atau cleaning and service. Kami akan membersihkan masjid sekitar. Kedua adalah program kerja BBC atau berbagi cerita. Di sini kami akan berkolaborasi dengan Muhammadiyah dan juga PIP. Ketiga adalah kajian bulanan ranting. Di sini kami akan mengadakan kajian ilmu yang akan berkolaborasi
berkolaborasi dengan perkaderan dan juga PIB. Terakhir adalah program kerja kami yang kami laksanakan secara rutin, yaitu Islam Insan. Di sini kami akan membuat poster, video dakwah, dan akan kami posting di media sosial IPM. Hai, kenalin aku Nadira Wina, ketua bidang sastra. Seni budaya itu apa sih? Jadi seni budaya adalah salah satu bidang IPM yang menjadikan wadah untuk siswa-siswi yang mempunyai kreativitas yang lebih. Lalu seni budaya juga menggunakan budaya. Nah, program seni budaya ini ada apa aja sih? Yang pastinya seru-seru banget. Jadi pertama kita ada maunya, yaitu kita open stage untuk semua siswa-siswa SMA Muhammadiyah yang ingin menunjukkan bakatnya di SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. Ini kita adain 2 bulan sekali. Terus habis itu kita ada Oba, di mana kita akan fashion show pada hari pertama dengan bertemakan pahlawan dan menunjukkan cuplikan drama dari kehidupan pahlawan itu sendiri. Ada hitungannya, menarik banget kan? Dan pastinya ada hadiahnya. Terus gak lain dan gak bukan ada Limau Fest. Siapa sih yang gak tahu Limau Fest? Ajang festival dan konser yang ada di Muhammadiyah 3 ini. Nah, kalau kalian mau jadi bagian dari panitia atau bagian dari Limau Fest ini, yuk kita ikut bidang seni budaya. Halo semua, perkenalkan nama aku Reza. Aku disini sebagai ketua bidang PKK. Apa itu PKK? PKK merupakan singkatan dari bidang pengembangan kreativitas dan kewirausahaan. Peran bidang kami di sini untuk mewadahi dan mengembangkan jiwa kreativitas dan kewirausahaan. Saat ini kami memiliki 3 program kerja unggulan. Yang pertama ada manasik. Apa itu manasik? Manasik itu kepanjangan dari mencari dana dengan jualan asik. Jadi nanti kami akan berkeliling kelas untuk menjual beberapa produk kami yang nantinya bisa teman-teman beli semua. Program kerja kami yang kedua ada kuyang merupakan kepanjangan dari kuli bergoyang. Nanti di sini kami akan memberikan beberapa resep yang boleh diterapkan dan tentunya enak. Program kerja kami yang ketiga adalah yaitu langkah awal raih dan sukses. Nantinya program kerja ini akan kami laksanakan berbentuk workshop yang akan mengembangkan jiwa kreativitas dan kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Sendira Naila sebagai ketua dari bidang informatika. Bidang informatika itu apa sih? Bidang informatika merupakan salah satu bidang yang ada di IPM yang beranggotakan perempuan. Bidang informatika bertujuan untuk mendukung dan memperkuat aspirasi para pelajar perempuan sebagai kader yang bermanfaat. Untuk programnya ada apa aja sih? Yang pertama ada Landers atau 5 Listeners. Seperti yang kalian bisa lihat, Istirahatku ada radio. Itu merupakan salah satu program dari bidang informatika. Yang kedua ada BDC, kolaborasi antara bidang PKI dan juga HADI. Di situ kita akan bermain, berbagi dan bercerita dengan anak-anak yang diasuhan dan juga dengan anak-anak TK. Yang ketiga ada Cremotion. Cremotion dilaksanakan bertepatan dengan Agustusan dan dilaksanakan di Madi, di mana kita akan berinteraksi di Madi tersebut. Yang terakhir ada Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional yaitu di mana setiap kelas mengirimkan 2 orang untuk berkreasi membuat batik khas mereka. Lalu akan di-fashion show-kan. Next ke bidang berikutnya. Halo, selamat datang di checkpoint terakhir. Kalian udah lihat kan dari checkpoint pertama sampai di checkpoint sebelum aku. Di sini aku mau kasih tahu di checkpoint terakhir tuh ada apa sih? Pertama tuh LMK atau Lembaga Media Komunikasi. Nah, LMK ini sendiri berada langsung di bawah IPM. Lalu seperti namanya, media komunikasi. Di sini kami memfokuskan hal kepada hal yang berbau media di IPM. Lalu di LMK sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada desain grafis, yang kedua ada sosial media, lalu yang ketiga ada dokumentasi. Kalau desain grafis tuh misalkan kalian lagi lihat postingan di IPM, terus ada poster atau lagi acara, terus ada banner IPM, itu yang buat desain grafis. Lalu yang kedua ada sosial media. Kalian lagi scroll TikTok atau reels Instagram, terus ketemu konten IPM, itu sosial media yang buat. Lalu yang terakhir ada dokumentasi, di mana dia yang selalu mendokumentasikan segala hal dan juga kenangan yang saat acara IPM berlangsung. Terus kalau prokernya ada nggak ya? Ada. Di sini kami mempunyai 2 proker. Yang pertama ada HBD tua atau Happy Birthday to You Anak IPM. Lalu yang kedua ada Limau Potret. HBD tua itu biasanya kami memposting story Instagram saat anggota
IPM sedang berulang tahun, dan juga kami kasih little gift seperti permen kepada orang yang berulang tahun. Lalu yang kedua ada 5 potret. Nantinya kami akan membuat perlombaan mengenai fotografi, di mana itu diperbolehkan seluruh anak Muhammadiyah 3 untuk mengikuti acara tersebut. Sepertinya waktunya udah habis, terus juga udah mulai gemuruh.